Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam hormat bagi dosen pengampu. Di sini saya Isti Amalia dan teman saya Hana Hapsari akan berdiskusi mengenai materi tentang manajemen perubahan dan beberapa pertanyaan di dalamnya. Menurut saya, penolakan terhadap perubahan merupakan hal yang sangat wajar. Karyawan memang seringkali merasa nyaman dengan sistem atau cara kerja yang sudah mereka kuasai. Ketika perubahan diperkenalkan, biasanya muncul kekhawatiran tentang kemampuan beradaptasi, meningkatnya beban kerja, atau kemungkinan adanya resiko terhadap posisi mereka. Karena itu, saya ingin mendengar langsung bagaimana pandangan dari sisi karyawan. Baik Ibu, terima kasih pendapatnya. Sebagai karyawan, terkadang kami menolak perubahan bukan karena kami tidak ingin maju, akan tetapi karena adanya ketidakpastian. Kami belum memahami jelas bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi pekerjaan kami sehari-hari. Selain itu, mempelajari informasi atau sistem terbaru itu membutuhkan waktu dan usaha tambahan. Jika informasi yang diberikan kurang jelas, karyawan cenderung lebih memilih atau mempertahankan pekerjaan yang sudah familiar oleh mereka. Baik, saya memahami kekhawatiran tersebut. Masukan seperti ini memang penting bagi manajemen agar kami dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan yang akan diterapkan. Menurut saya, pemimpin harus menjadi pihak pertama yang mendukung dan menjelaskan perubahan secara terbuka. Komunikasi yang jelas mengenai alasan, tujuan, dan manfaat perubahan sangat penting agar karyawan memahami urgensinya. Selain itu, pemimpin juga perlu melibatkan karyawan dalam proses perubahan, mendengarkan masukan mereka, serta menyediakan pelatihan dan pendampingan yang memadai. Menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan karyawan dari seorang pemimpin saat menghadapi perubahan? Dari sudut pandang karyawan, kami akan lebih mudah menerima perubahan jika pemimpin memberikan penjelasan secara transparan dan tidak hanya memberikan perintah untuk menerima kebijakan baru. Kami ingin didengar dan diberi kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran atau saran. Ketika pemimpin menunjukkan dukungan serta membantu kami beradaptasi melalui pelatihan dan komunikasi yang baik, rasa percaya terhadap perubahan akan meningkat dan resistensi dapat berkurang. Terima kasih atas masukannya. Saya setuju bahwa komunikasi yang terbuka dan dukungan yang nyata dari pemimpin akan membuat proses perubahan berjalan lebih lancar dan dapat diterima oleh seluruh tim. Menurut saya, tidak semua perubahan memberikan dampak positif secara langsung bagi seluruh pihak dalam perusahaan. Namun, perubahan biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Contohnya seperti meningkatkan efisiensi, produktivitas, atau daya saing perusahaan. Saya menyadari bahwa selama masa transisi, beberapa pihak mungkin menghadapi tantangan atau ketidaknyamanan. Karena itu, saya ingin mengetahui bagaimana pandangan Anda sebagai karyawan. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Menurut saya, terkadang tidak semua perubahan itu menguntungkan bagi karyawan. Terkadang perubahan itu menuntut kami untuk menyesuaikan dengan keterampilan baru, mempelajari prosedur yang berbeda, serta menghadapi peningkatan tanggung jawab.
Meskipun dalam jangka panjang perubahan tersebut dapat memberikan manfaat, pada tahap awal seringkali muncul tantangan yang harus dihadapi. Karena itu, keberhasilan perubahan juga tergantung pada bagaimana perusahaan membantu karyawan melewati masa transisi tersebut. Saya memahami hal tersebut. Oleh karena itu, tugas manajemen bukan hanya menerapkan perubahan, tetapi juga memastikan karyawan mendapatkan dukungan yang cukup selama proses masa transisi, sehingga dampak negatif dapat diminimalkan dan manfaat perubahan dapat dirasakan bersama. Mungkin hanya itu roleplay yang dapat kami sajikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.